Baik, selamat pagi dokter dan teman-teman semuanya. Pada kali ini kami dari kelompok 13 akan membahas tentang penyakit mekanisme dari penyakit Lesch-Nyhan syndrome. Baik, yang pertama adalah pengertian. Sindrom Lesch-Nyhan adalah penyakit langka yang diturunkan secara X-linked resesif dan disebabkan oleh defisiensi enzim HGPRT atau hiboksantin guanin fosforibose transferase. Kondisi ini mengganggu metabolisme purin sehingga terjadi penumpukan asam urat berlebih dalam tubuh. Selanjutnya, untuk ciri-ciri dari sindrom ini adalah yang pertama ada urinsemia atau asam urat yang tinggi. Yang kedua ada gangguan neurologis seperti otot kaku, gerakan tidak terkendali, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada keterlambatan perkembangan motorik dan intelektual. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana bisa terjadi sindrom Lesch-Nyhan ini? Seperti yang sudah disebutkan oleh teman saya, bahwasanya normalnya pada metabolisme purin, khususnya untuk hiposantin dan guanin, itu membutuhkan enzim HGPRT pada salvage pathway-nya untuk bisa menjadi IMP dan DMP lagi. Tetapi karena ada defisiensi dari enzim HGPRT ini, maka hiposantin dan guanin yang ada itu tidak bisa di salvage pathway dan akan langsung menuju ke mekanisme degradasi. Akhirnya dengan uh, tensi ED ini, produk dari degradasi Oke. yaitu asam urat akan semakin banyak dan juga PRPP yang merangsang sintesis de novo pada metabolisme purin ini akan mendorong sintesis de novo sehingga purinnya akan semakin banyak tetapi tidak bisa di salvage pathway ataupun didaur ulang dan akan menyebabkan asam urat juga semakin banyak. Oke, kemudian untuk sindrom dari Lesch-Nyhan ini bisa mengarah ke berbagai penyakit. Yang pertama ada hiperurisemia dan gout. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana bisa terjadi penyakit ini. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sama teman saya Najmul tadi, adanya Lesch-Nyhan syndrome ini utamanya karena adanya defisiensi enzim HGPRT. Nah, HGPRT ini merupakan enzim kunci untuk melakukan salvage purin. Apabila enzim ini mengalami defisiensi, otomatis purin ini tidak akan terdaur ulang, sehingga PRPP akan menumpuk, kemudian terjadi sintesis de novo yang berlebihan. Otomatis akhirnya purin akan degradasi menjadi asam urat, dan asam urat ini kadarnya semakin tinggi dan semakin menumpuk, kemudian dikristalisasi, akhirnya menyerang eh, tempat-tempat sendi-sendi yang kecil-kecil dan menyebabkan gout arthritis, tofi, hingga batu ginjal urat. Kemudian, adanya manifestasi neurologis dari Lesch-Nyhan syndrome ini. Nah, kenapa kok bisa terjadi manifestasi neurologis atau persarafannya juga? Nah, karena enzim HGPRT yang diekspresikan di otak ini, terutama di basal ganglia, yaitu pusat pengaturan gerakan dan kontrol perilaku ini, mengalami defisiensi, sehingga terjadi gangguan metabolisme purin di dalam otak, sehingga dopamin ini rendah di basal ganglia. Kalau dopaminnya rendah, akan terjadi gangguan gerakan seperti distonial spasisitas, terus choreoathetosis, dan juga retardasi mental. Nah, jadinya kadang-kadang ada spasme-spasme otot yang muncul akibat manifestasi neurologis dari Lesch-Nyhan syndrome ini. Ya, dan selanjutnya selain keluhan mental juga neurologis itu, Elena sendiri itu punya manifestasi perilaku khas yang sangat mencolok, yaitu perilaku self mutilation seperti menggigit bibir, jari atau bahkan menyakiti dirinya sendiri serta perilaku agresif dan kompulsif terhadap orang lain. Dan gejala ini tuh juga biasanya muncul sejak usia dini ya, dan juga menjadi kayak tanda-tanda pembeda penting LNS dari gangguan metabolik purin lainnya. Nah, mekanismenya itu juga sangat erat kaitannya dengan defisiensi HGPRT di otak, khususnya di ganglia basalis, yang menyebabkan gangguan metabolisme purin lokal dan penurunan homeostasis dopamin.
Disregulasi dari dopamin inilah yang mempengaruhi kontrol emosi dan juga impuls. Sehingga penderita tuh juga kayak mengalami sulit mengendalikan dorongan dari perilaku mereka sendiri. Dan manifestasi perilaku khas ini juga bersama lah ya gangguannya sama motorik dan juga metabolik membentuk spektrum klinis LNS itu yang cukup kompleks. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tata laksana pengobatan dari penyakit yang ditimbulkan oleh sindrom ini. Nah, seperti yang dijelaskan bahwa sindrom ini tuh bisa menyebabkan asam urat dalam tubuh itu semakin meningkat. Nah, salah satu obat yang biasa dipakai untuk hiperurisemia dan GORD ini adalah allopurinol, yang dimana allopurinol akan menghambat hiposantin menjadi santin. Dia akan menempel dengan santin oksidase enzimnya dan dia menghambat kerja enzimnya. Sehingga bisa menurunkan produksi asam urat. Kemudian ada manifestasi neurologis, biasanya menggunakan obat seperti Barlofen, benzodiazepin, antikolinergik. Dan untuk perilaku khas, obat yang dipakai seperti risperidon, diazepam, gabapentin. Nah, sekian presentasi kami pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua.